Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini Bapak ingin membahas ya sedikit terkait tentang manusia ya, hakikat manusia. Nah, secara fitrah manusia diciptakan mempunyai akal ya, diberikan oleh Allah ada akal ya, ada naluri, ada kebutuhan jasmani ya secara fitrah tuh artinya tuh penciptaan ya sesuai dengan penciptaannya manusia manapun yang berasal dari manapun kulit merah putih kuning ya sawo matang ya semuanya pasti sama Allah dikaruniakan akal naluri kebutuhan jasmani. Akal itu apa ya? Akal itu adalah berpikir ya. Nah, akal itu berpikir. Nah, manusia oleh Allah dikaruniakan kemampuan berpikir. Berpikir itu supaya membedakan mana baik dan buruk ya. Nah, manusia bisa berpikir itu kalau yang pertama punya apa coba? Otak. Nah, otak. Yang ke-1 otak. Yang kedua punya panca indera. Nah, panca indera, panca 5 ya. Berarti panca indera, alat inderanya ya, yang 5 itu ya. Nanti kita bahas ya. Panca indera, kemudian informasi sebelumnya. Nah, ilmu ya, informasi itu ilmu ya. Yang keempat adalah fakta. Nah, fakta tuh yang kita pikirkannya tuh apa dulu. Nah, kalau nggak ada yang bisa kita pikirkan, ngapain kita mau mikir apa ya. Nah, otak. Nah, kita coba lihat soroti otak. Otak itu maksud di sini adalah otak yang sehat, yang normal ya. Otaknya orang yang sudah normal, yang sempurna. Nah, manusia yang mempunyai otak yang normal atau sempurna bisa berpikir ya. Kalau otaknya yang sakit, mana bisa manusia tersebut berpikir sebagaimana orang yang suka tinggal di jalan ya. Maksud di jalan tuh yang nggak pakai busana ya. Itu karena dia sakit ya, otaknya tuh sakit. Kalau kita ajak ngobrol ya orang tersebut tuh ya nggak akan nyambung ya, atau dalam tanda kutip ya orang gila gitu ya. Nah, sebetulnya orang gila tuh maksudnya orang yang sakit itu tuh ya, yang sakit, kasihan sebetulnya ya. Nah, orang tersebut nggak bisa diajak berpikir karena ya otaknya sakit. Kemudian panca indera, penting ini panca indera, tadi otak. Yang kedua panca indera tuh orang yang tidak bisa melihat mana bisa berpikir tentang teks dalam buku, atau misalkan ya bacaan dalam buku, atau misalkan tentang film ya atau tentang apa ya video misalkan. Dia sendiri paling hanya dengar audionya saja, dengar suaranya saja ya. Kalau ditanya tentang berpikir tentang warna, mana bisa berpikir karena panca inderanya saja atau matanya saja, penglihatannya saja ya tadi tidak bisa melihat ya. Nah, kemudian informasi. Nah kita penting, makanya di sini kita wajib belajar tuh ini ya, supaya ketika kita berpikir tuh bisa lancar, nggak loading, nggak lemot gitu ya. Nah, misalkan informasi nih kita disodorkan ya atau kalian disodorkan sama bapak nih, coba pikirkan tentang ini nih, ini buku bahasa Arab, kira-kira kalian bisa nggak, misalkan ada tulisan bahasa Arab ya, banyak Arab gundul ya, kalian diminta berpikir memahami buku tersebut ya. Kalau misalkan kalian tidak tahu bahasa Arab, kalian tidak akan paham isi buku itu apa gitu ya. Nah, fakta juga ya. Fakta ini penting juga, misalkan disuruh berpikir tentang bacaan, di dalam buku, ya pas dilihat di buku tersebut nggak ada bacanya sama sekali, mana bisa berpikir, mana bisa memahami ya. Nah, ini 4 ini penting ya dalam berpikir: otak, informasi, kemudian fakta. Informasi itu adalah ilmu. Nah, kemudian yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah ya, mempunyai ya dikaruniakan oleh Allah ada istilahnya tuh naluri, atau naluri mah ekspresinya tuh ini rasa ya. Rasa. Ada naluri apa aja? Naluri melestarikan keturunan, atau naluri beragama dulu, naluri beragama. Kemudian naluri melestarikan keturunan.
Kemudian yang ketiga, naluri mempertahankan diri. Nah, gitu ya. Nah, naluri beragama tuh muncul rasanya tuh, contohnya rasa takut ya. Muncul, setiap manusia punya rasa takutnya. Makanya ketika ada gempa bumi, orang tuh langsung terpanggil nalurinya tuh, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim ya. Begitu ya. Kemudian melestarikan keturunan ya. Contohnya misalkan rasa sayang orang tua ke anaknya, anak ke orang tua ya. Nah, mempertahankan diri, contohnya rasanya berupa apa? Ya, bisa jadi ada rasa marah ya, ketika mainan kita diambil orang, marah gitu ya. Ketika misalkan kedinginan ya, kita pengen berlindung nih ya, rasa berlindung diri lah, berlindung ya, mempertahankan diri ya, ketika kedinginan ya. Nah, itu rasa-rasa itu ini ya, semua manusia ada gitu ya. Nah, gitu. Kebutuhan jasmani ya, contohnya kebutuhan jasmani itu ya berupa rasa lapar, berupa lapar ya. Kebutuhan jasmani mah dorongannya dalam tubuh kita. Kalau kita nggak makan, lapar. Kalau kita kerja terus, lelah ya. Kalau kita nggak minum-minum, haus. Nah, ini ya. Nah, semua manusia punya, pertama akal, yang kedua naluri, yang ketiga kebutuhan jasmani. Nah, semua manusia punya ini ya, siapapun ya sebetulnya ya. Lalu apa bedanya manusia dengan hewan? Nah, kalau manusia dengan hewan bedanya apa? Nah, kalau manusia mempunyai akal, kalau hewan tidak punya akal. Hewan tidak punya akal ya, tidak punya akal. Makanya hewan nggak bisa ini berpikir ya, nggak bisa diajak berpikir, makanya nggak belajar, nggak perlu diajak sekolah, nggak perlu disuruh sekolah misalkan ya, kamu sekolah sini misalkan, nanti nggak ngerti, beda dengan dengan manusia ya. Nah, kalau hewan punyanya apa aja, berarti hewan punya akal, hewan punyanya punyanya ya naluri dan kebutuhan jasmani ya. Naluri dan kebutuhan jasmani. Ya. Nah, naluri dan kebutuhan jasmani. Nah, hewan punya naluri. Kalau misalkan hewan lagi diam, kita ganggu, marah hewannya gitu ya. Kalau misalkan hewan gak makan-makan, nah di sini kebutuhan jasmaninya lapar gitu ya. Nah, makanya kayak kucing nih, kucing lapar. Dia nyari makan, tapi dia bisa jadi nggak peduli. Mau ini ayam punya siapa, ini ikan punya siapa, akan aku ambil gitu ya. Nah, wajar kalau hewan seperti itu. Nah, kalau manusia nggak wajar kalau ada manusia yang mencuri, makanya nggak wajar ya. Karena manusia mah dikaruniai akal oleh Allah, diberikan akal. Nah, kalau misalkan kucing misalkan lagi diam kita ganggu, ya marah kucing juga ya, sama gitu ya. Atau misalkan ini nih melestarikan keturunan misalkan ya. Nah, kucing juga sama, punya rasa sayang ke anaknya. Atau bahkan harimau ya, harimau juga sama. Dari naluri ini tuh orang tua harimau ya, ayahnya harimau atau ibunya harimau akan menyayangi anaknya, ataupun anaknya juga sama sayang ke ibunya gitu ya. Nah, ini hewan punya rasa takut, hewan punya ya, rasa lapar, lelah, haus juga punya. Nah, yang nggak punya hewan tuh nggak punya apa? Nggak punya akal. Nah, ketika dia kedinginan ya, nggak bisa berpikir bagaimana dia berlindung. Yang penting berteduh di mana aja, atau misalkan sembunyi di mana gitu ya. Nggak bisa jadi kalau manusia kan pakai baju. Nah, kalau hewan mah nggak terpikir pakai baju atau enggak gitu ya hewan mah ya. Ya, demikian pembahasan sementara ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.